Memiliki rumah sendiri merupakan impian banyak orang, terutama bagi mereka yang sudah berpenghasilan. Namun, tantangan finansial serta kenaikan harga rumah kerap menjadi penghalang. Harga rumah di sejumlah daerah tentu berbeda, namun harganya rata-rata dijual mulai dari ratusan hingga miliaran rupiah. Salah satu pengembang properti yang menawarkan konsep one-stop living di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyebut, rata-rata kenaikan harga rumah di Indonesia secara umum mencapai 7 hingga 9% per tahun. Kenaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menentukan waktu dan keputusan untuk membeli rumah. Saat ini terdapat berbagai skema untuk memiliki rumah, salah satunya melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Bagi sebagian masyarakat, KPR menjadi pilihan karena harga rumah yang terus naik. Indeks ekonomi sih menurut saya KPR. Kenapa KPR? Karena milik kita sendiri, Mas. Terus sekarang juga kan KPR itu nggak harus yang mahal-mahal ya. Ada rumah subsidi, bunganya cuma 5%. Jadi angsuran itu mulai dari 1 juta. Kalau menurut aku sih mending KPR ya, Kak. Kalau KPR itu lebih ke kita kan selain invest, kita jadi si rumahnya punya kita gitu. Jadi kita nyicil, nanti setelah lunas nanti kita punya rumah. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, menyewa rumah bisa menjadi alternatif yang dipilih karena dinilai lebih fleksibel dan minim risiko finansial. Kalau untuk kalangan kita nih, sales, untuk masa sekarang di penghasilan yang istilahnya nggak flat, pasti pilihnya sewa. Ya, karena kalau kita pendapatannya lagi bagus, kita bisa prefer sewa yang lebih layak lah. Nah, ketika pendapatannya itu sedang menurun, ya kita bisa turunin. Sementara kalau KPR kan flat, belum mohon maaf nih, kalau floating, nah itu pasti berat. Kalau kata saya sih lebih baik lebih sewa dulu dibanding KPR karena KPR makin sini ya bunganya itu makin tinggi sekali. Kalau sekarang kayaknya mendingan sewa dulu ya. Ya kan ekonominya nggak jelas, nggak pasti. Takutnya kita kalau cicil KPR tengah-tengah, misal nih nggak berhenti, nggak punya duit, jadinya kan ya rumahnya nggak ada, duitnya juga hilang gitu aja. KPR dinilai cocok bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap dan kesiapan membayar jangka panjang. Rumah bisa menjadi aset masa depan meski tetap memiliki risiko seperti cicilan dan bunga. Cicilan rumah tidak boleh lebih dari 35% pendapatan dan diupayakan memiliki dana darurat 6 hingga 12 kali pengeluaran. Sementara sewa rumah dinilai lebih fleksibel, terutama bagi masyarakat dengan pekerjaan yang tidak tetap atau kondisi ekonomi belum stabil. Sehingga dana yang dimiliki bisa diinvestasikan terlebih dahulu sebelum membeli rumah. Kalau KPR versus sewa, saya sih lebih setuju kalau buat anak-anak muda. Mungkin kalau belum tahu mau rumahnya di mana dalam jangka panjang kalian akan tinggal di sana, lebih baik sewa. Karena 35% dari cicilan yang seharusnya kalian buat KPR akan digunakan untuk kalian bisa investasi, ngumpulin dana darurat, kejar untuk kalian juga tambah ilmu supaya bisa dapat penghasilan lebih besar. Memang mungkin menunda untuk sekitar 3 tahun, 5 tahun nggak apa-apa, kalian nggak ketinggalan, tapi kalian bisa mengumpulkan DP lebih besar. Jadi masa ketika sewa itu adalah masa yang terbaik untuk kalian mengumpulkan dana. Ketika nanti mau masuk beli rumahnya, tentu perhatikan nanti ada lokasi segala macam ya untuk kebutuhan rumahnya. Dan kalau dari saya sih paling penting apapun tujuannya mau investasi rumah itu, rumah untuk investasi ataupun rumah untuk tempat tinggal, sebetulnya butuh perencanaan keuangan. Jadi Atas pertimbangan itu, keputusan memilih antara KPR atau sewa rumah akhirnya kembali pada kesiapan dan kondisi finansial individu. Tak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah selama keputusan diambil secara matang dan realistis. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.